Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Rafika dan teman-teman. Semoga kita semuanya dimanapun kita berada selalu dalam kondisi yang baik, sehat, dan berbahagia. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada pagi hari ini kita masih mendapatkan kesempatan untuk berjumpa kembali dengan mata kuliah psikologi kognitif. Dan kali ini kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi tentang model-model memori dan memori jangka pendek atau short term memory. Nah, hari ini akan ada cukup banyak materi yang akan kita simak dan pelajari bersama. Jadi, siapkan tempat duduk yang nyaman, posisi yang nyaman ya teman-teman. Semoga kita niat baik kita untuk belajar pada pagi hari ini dilancarkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Namun teman-teman semuanya, mengingat ada pepatah tak kenal maka tak sayang, maka kami dari kelompok 4 akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, dalam kelompok 4 ada Mas Muhammad Raihan Aska dengan NIM G01170054. Yang kedua ada Alicia Mutiara Rizky dengan NIM G01200013. Dan yang ketiga ada saya Anissa Rahmawati dengan NIM G01200023. Dan yang keempat ada Antonius Padua Bisma dengan nomor induk mahasiswa G01200024. Baiklah teman-teman semuanya, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita masuk ke topik pembahasan yang pertama tentang model-model memori ganda yang akan disampaikan oleh rekan kelompok kami kepada Antonius Padua Bisma. Kami persilahkan. Baik, pertama-tama kita akan membahas mengenai memori. Jadi memori ini merupakan elemen pokok dalam proses kognitif. Tiap hal yang dipelajari dan diketahui oleh manusia akan tersimpan sebagai sebuah ingatan atau memori. Nah, karena itulah memori ini kemudian menjadi hal topik yang sangat ingin diteliti oleh para peneliti pada zamannya. Berbagai macam penelitian mengenai memori pada akhirnya melahirkan beberapa macam model. Model-model ini akan mempresentasikan bagaimana proses informasi ini disimpan dan dapat diakses kembali dalam bentuk memori tadi itu. Karena itu, model tersebut disebut sebagai model memori. Nah, model memori yang paling bertahan lama ini adalah model yang dibuat oleh William James. Ya, terlepas dari banyaknya modifikasi atau penyempurnaan pada model tersebut. Model pada William James ini terkandung dari dua macam jenis memori ya pada intinya secara garis besar, yaitu adalah memori primer dan memori sekunder. Dan karena itulah model ini disebut sebagai model memori ganda. Ya. Kita masuk ke model memori William James. Jadi pada dasarnya model ini membedakan memori menjadi dua, yaitu memori primer atau memori langsung dan memori sekunder atau memori tidak langsung. Memori primer ini merupakan tempat pertama bagi sebuah informasi. Ingat, informasi yang berada pada memori primer ini mudah untuk diakses dan juga mudah untuk hilang. Sedangkan memori sekunder merupakan tempat penyimpanan informasi yang lebih dalam, yang terkadang tidak mudah untuk diakses, namun tidak dapat hilang. Nah, karena memori primer ini merupakan tempat pertama, maka disebut juga sebagai memori langsung, karena informasi yang masuk ke otak manusia ini langsung menuju ke memori primer. Dan memori sekunder disebut memori tidak langsung karena informasi yang masuk ke otak manusia ini tidak bisa langsung menuju memori sekunder, jadi harus melalui memori primer terlebih dahulu. Nah, berdasarkan kedua pengertian tadi ya, memori ini memiliki dua sifat, yaitu transitoris dan permanen. Transitoris ini berarti sebagai persinggahan, di mana memori primer ini fungsinya sebenarnya adalah untuk persinggahan informasi. Nah, informasi ini kemudian akan disalurkan ke memori sekunder dan memori sekunderlah yang berperan sebagai tempat penyimpanan permanennya. Jadi kalau kita lihat-lihat nih ya, memori primer ini pada dasarnya ini adalah short term memory atau tempat penyimpanan jangka pendek nih. Jadi kalau istilahnya. Dan memori sekunder adalah penyimpanan jangka panjang atau long term memory. Nah, berdasarkan dari
model memori ganda ini dikenalah dua macam efek yang cukup terkenal ya ini. Yaitu yang pertama ada efek awal akhir dan yang kedua ada efek von Restorff. Efek awal akhir ini merupakan suatu bisa dibilang fenomena mungkin di mana jika ada suatu rangkaian ya, jika ada suatu rangkaian misalnya suatu rangkaian angka atau suatu rangkaian item dan harus dihafalkan oleh seseorang. Nah, saat seseorang ini disuruh menyebutkan item-item yang diingatnya, maka biasanya yang paling mudah untuk diingat adalah item yang berada di awal dan juga yang berada di akhir. Dengan catatan item-item tersebut tidak harus diurutkan ya. Jadi dalam satu rangkaian item yang paling mudah diingat adalah item yang berada di awal rangkaian dan di akhir rangkaian. Dan efek von Restorff ini berkaitan dengan item yang unik. Jadi apabila pada suatu rangkaian terdapat satu item yang unik, maka item unik tersebut akan lebih mudah untuk diingat oleh seseorang. Contohnya pada ada rangkaian 20 angka gitu. Angka acak dan di tengah-tengah rangkaian tersebut terdapat satu huruf A. Nah, jika seseorang melihat rangkaian tersebut, maka seseorang tersebut cenderung lebih mudah untuk mengingat huruf A yang ada pada rangkaian tersebut daripada mengingat angka-angka lainnya. Penjelasan dari efek awal akhir dan efek von Restorff ini sebenarnya dapat dijelaskan dengan model memori ganda tadi. Namun pada saat itu, di mana ilmu pengetahuan kan masih kurang maju, jadi kurang bisa dibuktikan secara ilmiah. Jadi untuk saat itu penelitian mengenai model memori kurang dapat berkembang dengan pesat. Selanjutnya kita masuk ke model memori Waugh dan Norman. Jadi Waugh dan Norman ini mengembangkan model yang pada dasarnya adalah pengembangan dari model memorinya William James. Sama-sama mencakup memori primer dan memori sekunder. Model ini mendeskripsikan lebih lanjut hubungan antara memori primer dan memori sekunder seperti yang terlihat pada gambar di situ. Telah dijelaskan lebih lanjut bahwa informasi yang memasuki memori primer akan mengalami dua kemungkinan. Yang pertama adalah langsung dilupakan begitu saja. Jadi ada kemungkinan informasi yang masuk ke memori primer akan hilang setelah melewati sekitar kurang lebih 30 detik. Dan juga kemungkinan kedua adalah mengalami pengulangan atau rehearsal. Jadi dengan melakukan pengulangan ini, maka informasi tersebut akan dapat memasuki memori sekunder dan berakhir menjadi ingatan yang permanen. Sehingga dapat dikatakan pengulangan informasi tersebut merupakan upaya untuk memperkuat daya kuat memori tersebut, seperti itu. Dan melalui berbagai macam penelitian, Waugh dan Norman juga berhasil menemukan dua faktor yang mempengaruhi hilangnya informasi di dalam memori primer. Yaitu yang pertama adalah interferensi. Interferensi ini faktor yang diakibatkan munculnya informasi yang baru. Dan yang kedua ada decay. Decay ini faktor yang diakibatkan oleh berjalannya waktu. Sehingga dengan kata lain, informasi dapat hilang begitu saja akibat diganti oleh informasi yang baru atau akibat berjalannya waktu. Dan setelah penelitian lebih lanjut, ditemukan bahwa ternyata faktor interferensi ini lebih berpengaruh daripada faktor decay. Nah, kita kembali ke efek awal akhir. Jadi pada masa William James, belum dapat ditemukan penjelasan lebih lanjut mengenai efek awal akhir. Namun dalam model memori Waugh dan Norman, mereka dapat menemukan bagaimana cara untuk menjelaskan terjadinya efek awal akhir ini. Jadi seperti yang telah saya jelaskan tadi, dalam suatu rangkaian item yang diingat oleh seseorang tanpa harus mengurutkan, maka item-item yang berada di awal dan akhir rangkaian merupakan yang paling mudah diingat. Itu adalah pengertian dari efek awal akhir. Jadi penjelasannya bagaimana? Jadi informasi yang berada di awal rangkaian akan masuk terlebih dahulu ke short term memory, lalu mendapat kesempatan lebih awal untuk mengalami pengulangan. Nah, lalu informasi berikutnya nih, informasi yang berada di tengah rangkaian akan menyusul masuk secara tepat dan saling tumpang tindih di short term memory. Mengapa? Karena jalur menuju long term memory tadi ini
masih digunakan oleh informasi yang awal-awal, sehingga informasi yang masuk selanjutnya belum dapat diproses lebih kuat lagi, belum dapat mengalami pengulangan. Lalu informasi yang terakhir masuk, informasi yang berada di akhir rangkaian ini tentunya kan belum mengalami pengulangan ya. Namun karena informasi ini masih sangat baru, ini menyebabkan informasi tersebut mudah untuk diingat oleh partisipan. Jadi itulah penjelasannya. Itu mengapa rangkaian yang paling mudah diingat item yang paling mudah diingat adalah item yang berada di awal rangkaian dan di akhir rangkaian. Yang di awal karena sudah mengalami pengulangan dan sebagian sudah masuk ke long term memory, dan item yang di akhir karena masih sangat baru dan fresh di short term memory sehingga mudah diingat. Lalu yang terakhir kita masuk ke model memori Atkinson dan Shiffrin. Pada model memori ini terlihat perbedaan yang cukup mencolok, yaitu model memori ini memiliki 3 area penyimpanan. Yang pertama ada register sensorik, yang kedua ada penyimpanan jangka pendek, dan yang ketiga penyimpanan jangka panjang. Ya, seperti yang bisa teman-teman lihat ya, pada model memori ini bertambah 1 area yaitu register sensorik. Apa fungsi dari register sensorik ini? Jadi register sensorik adalah yang pertama kali menerima suatu stimulus sebagai sensor gunanya. Nah, ini informasi yang berada di sensori memori ini durasinya lebih pendek daripada yang berada di short term memory. Jadi informasi yang ada di register sensorik ini dapat bertahan hanya selama beberapa detik dan akan hilang begitu saja atau akan dikirim masuk ke short term memory. Dan item yang berada di short term memory dapat bertahan selama kurang lebih 30 detik. Namun jika informasi tersebut mengalami pengulangan seperti yang dijelaskan pada model sebelumnya, maka informasi tersebut dapat diperkuat dan terkirim ke long term memory. Nah, hal lain yang membedakan di sini adalah tampak bahwa sudah dijelaskan lebih lanjut di sini bahwa informasi yang berada di long term memory jika ingin diakses maka harus dikembalikan ke short term memory terlebih dahulu untuk dapat diingat-ingat. Lalu setelah itu akan kembali lagi ke long term memory. Dan item yang berada di long term memory juga dapat terlupakan. Namun dalam hal ini bukan berarti hilang dari struktur otak, namun tidak dapat diakses karena tertutupi oleh informasi-informasi yang baru dan masih dapat diakses dengan cara yang tidak mudah. Ini biasanya yang ada di terapi-terapi gitu. Jadi untuk merecall kembali memori yang terkubur seperti itu. Perkenalkan, saya Alicia Mutiara dengan nomor NIM 13 akan menjelaskan mengenai memori jangka pendek atau yang biasa kita kenal dengan short term memory yang disingkat dengan STM. Kita pasti sering mengira bahwa memori itu adalah sebuah penyimpanan yang sangat luas dengan kapasitas yang luar biasa. Hal itu tidak salah, namun itu merupakan definisi dari memori jangka panjang atau long term memory. Lalu apa sih definisi dari short term memory? Short term memory adalah memori yang memiliki kapasitas terbatas serta kemampuan pemrosesan yang terbatas pula. Bukan hanya itu, terdapat pula pertukaran konstan antara kapasitas penyimpanan dan kemampuan pemrosesan. Lalu seberapa limitkah kemampuan dan kapasitas short term memory itu? Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Lloyd Patterson dan Margaret Eaton Patterson dengan teknik Brown-Patterson, area penyimpanan short term memory sangat terbatas dan informasi yang disimpan juga rentan untuk hilang, terlebih jika tidak dilakukan pengulangan. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana teknik Brown-Patterson itu dilakukan. Dalam penelitian tersebut, partisipan itu akan diberi 3 huruf untuk diingat dan akan diminta untuk menyebutkan 3 angka sebelum angka yang disebutkan. Sebagai contoh, seperti yang sudah teman-teman lihat, itu ada huruf CHJ dan ada angka 506. Maka partisipan harus menyebutkan 3 angka sebelum 506, yaitu 505, 504, dan 503.
Setelah itu, partisipan akan diminta menyebutkan kembali huruf yang sudah disebutkan sebelumnya, yaitu CHC. Penguji akan terus melakukan hal ini dengan durasi waktu yang berbeda-beda. Dan hasilnya menunjukkan bahwa huruf yang diingat itu semakin menurun seiring dengan pendeknya durasi. Dengan demikian, informasi yang masuk ke dalam STM akan hilang jika tidak ada recall atau pengulangan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Muhammad Rayhan Naska, NIM G01171054. Kita masuk ke bagian dukungan kognitif neuroscience. Nah, sebelumnya kan sudah dijelasin nih tentang memori ganda, model memori ganda. Nah, di sini juga model tersebut didukung oleh penemuan-penemuan yang ditemukan oleh neurofisiologis, di mana kedua memori tersebut memiliki letak tertentu dalam struktur otak manusia. Nah, penemuan-penemuan ini bisa dilihat dari beberapa kasus yang terkenal. Di sini ada kasus seorang yang bernama HM yang diteliti oleh peneliti Kanada yang bernama Brendan Milner pada tahun 1966. Nah, HM ini adalah seorang penderita epilepsi yang menjalani operasi pemotongan lobus. Nah, ketika operasi ini dilakukan untuk meredakan simptom epilepsinya. Nah, ketika operasi ini sudah berjalan lancar dan epilepsi mulai mereda, justru HM ini terkena efek samping, yakni ia mengalami amnesia dan juga ia tidak mampu untuk mengingat untuk jangka panjang, atau bisa dikatakan bahwa ia bermasalah dalam bagian LTM-nya. Nah, uniknya STM si HM ini tetap berfungsi. Hal ini ditunjukkan ketika HM di kemudian hari diberikan beberapa tes seperti tes IQ standar, dan juga HM melakukan beberapa tugas-tugas kognitif seperti tugas pembalikan cermin. Jadi tugas-tugas yang bersifat perseptual dan motorik itu HM tetap bisa melakukan dengan baik, walaupun ketika sudah melakukan tugas-tugas tersebut ia kemudian akan lupa akan hal itu gitu. Jadi HM itu lupa kalau misalnya dia sempat melakukan tugas-tugas tersebut gitu. Nah, memang kalau dilihat dari cedera yang dialami pada otak HM itu terletak pada lobus temporal dan hipokampus. Nah, bagian hipokampus ini bisa dikatakan tempat penyimpanan sementara bagi LTM, yang dimana dia memproses informasi awal dan memindahkan informasi tersebut ke korteks cerebral sebagai tempat suatu keterampilan baru dan mempertahankan kemampuan tersebut. Jadi intinya bagian hipokampus tadi itu tempat untuk memasukkan informasi ke dalam LTM, dan itu bagian yang bermasalah pada HM ketika selesai operasi. Nah, kemudian di sisi lain ada kasus KF yang diteliti oleh Warrington dan Sellis pada tahun 1969. Nah, KF ini mungkin bisa dibilang kebalikannya. KF ini memiliki LTM yang berfungsi dengan normal, akan tetapi ia justru mengalami kesulitan besar dalam mengingat serangkaian angka. Jadi ia susah mengingat secara cepat angka-angka yang dia lihat, yang mana hal ini mengindikasikan adanya masalah pada STM-nya si KF. Nah, dari dua kasus ini itu menunjukkan bahwa adanya bagian atau terdapat dua proses
yang berbeda gitu dalam memori, yang mana fenomena ini bisa disebut dengan disosiasi ganda. Nah, ini hanya menjelaskan bahwa adanya dua proses yang terpisah, di mana dalam kasusnya adalah STM dan LTM. Jadi si HM itu mengalami permasalahan dalam LTM, tapi tidak dengan STM-nya. STM itu tetap berfungsi. Kebalikannya, KF itu LTM-nya tetap berfungsi, tetapi STM-nya yang bermasalah. Sehingga ada dua proses yang terpisah, di mana ini membuktikan bahwa adanya dua pemrosesan memori tersebut. Kembali lagi bersama saya Adisya Mutiara akan menjelaskan mengenai model memori kerja. Memori kerja adalah sebuah meja kerja yang secara konstan mengubah, mengkombinasikan, dan memperbarui informasi baru dan lama. Model memori kerja menyanggah bahwa short-term memory hanyalah sebuah kotak di dalam otak sebagai tempat penyaluran informasi menuju long-term memory dan kapasitasnya terbatas. Terdapat 4 komponen utama dalam model memori kerja. Yang pertama yaitu putaran fonologis, yang berisi penyimpanan fonologis dan proses artikulatoris, yang memampukan kita untuk mengingat informasi sebanyak-banyaknya yang mampu kita ulang dalam waktu terbatas. Komponen kedua yaitu alat sketsa visuospasial, yang memiliki kemiripan dengan putaran fonologis, namun bertindak untuk mengingat bentuk, ukuran, dan kecepatan arah gerak objek. Kemudian ada eksekutif sentral yang bertugas untuk mengkoordinasikan aktivitas atensi dan memerintahkan respons. Selain itu, eksekutif sentral juga bertugas untuk menentukan manakah topik yang perlu diberi perhatian lebih, mana yang perlu diabaikan, dan apa yang harus dilakukan ketika terjadi masalah. Dan komponen yang terakhir ini baru muncul ketika teori memori kerja mulai dikenalkan kepada masyarakat. Lalu muncul banyak penelitian-penelitian yang ingin menelusuri lebih jauh mengenai putaran fonologis, alat sketsa visuospasial, dan eksekutif sentral melalui pendekatan-pendekatan psikologis. Sampai akhirnya pencipta model memori kerja ini yaitu Baddeley memperbarui penelitiannya dengan menambahkan penahan episodik yang berfungsi sebagai penghubung antara informasi dalam long-term memory, alat sketsa visuospasial, dan putaran fonologis menuju eksekutif sentral. Selanjutnya kita masuk ke kapasitas STM. Walaupun peneliti Lloyd dan Margaret Peterson telah meneliti atau mempelajari durasi STM, akan tetapi yang berhasil menemukan kapasitas STM yakni seorang peneliti yang bernama Miller, di mana dia menyimpulkan bahwa kapasitas kita untuk menyimpan dalam STM itu memiliki batas sekitar 7 unit. Nah, keterbatasan tersebut diakibatkan oleh adanya sejumlah mekanisme yang bersifat mendasar dan umum, yang tadi disebut sebagai STM. Nah, Miller ini bisa memiliki kesimpulan tersebut melihat dari catatan resmi dari seorang pengamat, seorang filosof pada abad ke-19, yakni Sir William Hamilton, yang dimana dia mengatakan seperti ini. Jikalau Anda melemparkan segenggam kelereng ke lantai, Anda paling-paling hanya mampu mengamati secara sekaligus 6 kelereng atau paling banyak 7 kelereng tanpa rasa bingung. Selain itu juga didukung oleh penemuan Jacobs pada 1887, di mana ia melakukan percobaan. Ia dengan suara lantang membacakan serangkaian angka tanpa urutan khusus dan kemudian meminta para pendengarnya untuk menuliskan angka-angka tersebut. Nah, setelah mengucapkan angka-angka tersebut,
rata-rata para pendengar atau partisipan hanya bisa mengingat sekitar 7 angka. Nah, dari laporan-laporan tersebut Miller menyimpulkan bahwa kapasitas STM untuk memproses informasi memiliki batas sekitar 7 unit. Selanjutnya STM dan chunking. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa STM bisa memuat 7 unit dari informasi gitu ya, terlepas dari data apapun yang masuk ke dalamnya. Nah, masalahnya gagasan ini adalah gagasan yang paradoks. Dia di satu sisi bisa bernilai benar, tapi di saat yang sama dia juga bernilai salah gitu. Dia dia benar dan dia salah gitu. Makanya paradoks banget. Kenapa bisa terjadi? Nah, kita coba ilustrasikan dulu dengan suatu tes ya. Nah, jadi di slide ini, setelah slide ini akan ada rangkaian huruf, di mana huruf-huruf yang ada nanti itu kalian harus menghafalkan huruf-huruf yang ada dan sesuai dengan urutan yang ada. Kemudian waktu untuk kalian bisa melihat huruf tersebut adalah hanya sekitar 4 detik. Jadi ketika sudah ganti ke slide selanjutnya, kemudian aku akan hitung 4 detik. Nah, kemudian ini kan karena di satu slide ya, di satu slide yang sama mungkin minta kerjasamanya juga. Kalian ketika sudah melihat selama 4 detik bisa menutup huruf di tampilan layar untuk kalian menulis dari apa yang masih kalian hafal dari huruf-huruf tadi gitu. Oke, bisa dimengerti. Jadi setelah ini ada slide, kemudian menghafal apa yang ada di layar selama 4 detik. Setelah 4 detik ditutup, kemudian menulis apa yang masih diingat dari huruf yang ada. Oke, kita coba ya. 1, 2, 3. 4 detik. 1, 2, 3, 4. Oke, tutup. Bisa ditutup. Kemudian kalian tulis urutan huruf yang masih kalian ingat. Oke, silakan ditulis dulu. Oke, bisa kalian lihat ya, ada berapa huruf yang kalian berhasil ingat. Apakah mungkin 3, 2, atau mungkin juga 7, atau mungkin bisa lebih juga gitu ya. Kalian ingat-ingat dulu jumlah huruf, atau bisa ditulis juga jumlah huruf yang kalian berhasil ingat. Karena setelah ini juga ada slide lagi yang isinya sama, mirip dengan slide ini, dengan instruksi yang sama. Jadi kalian melihat, hafalkan selama 4 detik, kemudian ditutup, dan kemudian kalian tulis huruf-huruf yang tertera di slide atau di layar tadi. Oke, kita mulai fokus lagi. Siap-siap, aku hitung 1, 2, 3. Oke, 4 detik. 1, 2, 3, 4. Oke, bisa ditutup. Nah, kemudian kalian tulis lagi huruf-huruf yang masih diingat dari huruf-huruf yang tertera di layar. Oke, ditulis. Oke, mungkin beberapa huruf sudah ditulis. Oke, nah coba kalian bandingkan antara jumlah huruf yang berhasil dihafal di slide 1 dengan huruf yang berhasil dihafal di slide 2. Nah, kira-kira banyakkan yang mana? Nah, udah kelihatan kan bedanya dengan format yang tadi. Ini yang dihitung bukan bukan sesuai dengan koma-komanya. Jadi yang dihitung adalah hurufnya ya. Jadi walaupun di slide 2 tadi letak komanya beda, atau mungkin tadi di slide 2 itu huruf-hurufnya digabungkan jadi 3, tetapi
yang ditulis tetap jumlah huruf yang kalian berhasil hafal selama 4 detik tadi. Bisa dilihat kan perbandingannya, perbedaannya. Mungkin sebagian besar akan menunjukkan hasil huruf yang lebih banyak yang dihafal pada slide 2 gitu. Nah, kita akan coba menjelaskan fenomena ini. Nah, tadi kan kita mengatakan bahwa tadi ada pernyataan bahwa gagasan yang 7 unit itu bersifat paradoks gitu. Kenapa sih bisa bersifat paradoks? Karena kalau misalnya kita lihat tadi ya, di slide 1 itu kita coba menghafal beberapa huruf, ya mungkin kita dapat mungkin ada yang 7, ada yang 3 gitu kan. Tetapi ketika kita coba menghafal di slide yang kedua, itu justru malah lebih banyak gitu. Malah justru lebih banyak yang bisa dihafal kalau kita lihat dari jumlah hurufnya ketimbang jumlah huruf yang di slide 1. Nah, kenapa bisa kalian tuh menghafal huruf lebih banyak di slide 2 dibandingkan slide 1? Nah, penjelasannya bahwa serangkaian huruf tadi, terutama yang di slide 2, mengandung informasi yang lebih besar dibandingkan unit-unit huruf, dibandingkan dengan satu-satu huruf yang seperti di slide 1 gitu. Kalau misalnya yang slide 2 dari 3 huruf mungkin ada beberapa gabungan 3 huruf tadi yang di pikiran kalian itu berarti sesuatu atau mungkin bisa dilafalkan, yang menyebabkan tuh kalian bisa menghafal langsung 3 huruf tadi gitu, yang secara luarnya, tampak luarnya itu menjadi suatu kesatuan. Nah, proses tadi itu disebut sebagai proses chunking. Nah, chunking ini mengubah beberapa informasi menjadi unit-unit yang bermakna gitu. Nah, ini juga dijelaskan oleh Miller di tahun 1956. Ia menjelaskan bahwa ketika beberapa huruf dianggap sebagai unit-unit yang terpisah, maka setiap huruf menempati satu slot STM. Ketika beberapa huruf membentuk suatu kata, maka dianggap sebagai satu unit dan menempati satu slot STM. Kan tadi Miller sudah menjelaskan tentang 7 slot STM ya. Nah, ketika kalian melihat di slide 1 yang mana masing-masing hurufnya itu terpisah, maka dari 7 slot STM tadi yang akan memenuhi slotnya itu adalah satu-satu huruf tadi. Misalnya S, T, V1, I1, A1 hingga kalau dari hipotesisnya berarti maksimal 7 gitu kan. Nah, berbeda dengan percobaan yang kedua yang di slide 2 tadi, yang mana di slide 2 itu masing-masing itu huruf itu bergabung menjadi 3 huruf, maka yang masuk ke dalam slot-slot STM tadi itu langsung dari 3 huruf. Sehingga kalau misalnya sesuai dengan hipotesa tadi, itu kita bisa menghafal ya sampai berarti 7 kali 3 ya 21 huruf gitu. Dalam satu kali melihat itu kita bisa sampai 21 huruf. Kalau dibandingkan dengan yang satu-satu ya hanya 7, kalau ini bisa sampai 21 huruf gitu. Karena satu-satu slot tadi itu sudah diisi dengan kumpulan atau unit huruf tadi gitu, yang sudah berkumpul 3 huruf. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan coba kembali tes yang mirip dengan slide yang sebelumnya. Seperti biasa dengan instruksi yang sama, melihat beberapa rangkaian huruf, kemudian menghafalkan selama 4 detik, kemudian setelah 4 detik ditutup dan dilanjutkan dengan menulis apa yang masih diingat
dari rangkaian huruf tadi gitu. Nah, kita coba kembali. Siap ya, aku hitung 1, 2, 3 selama 4 detik. 1, 2, 3, 4. Oke, bisa langsung ditutup. Kemudian dilanjutkan dengan menulis dari apa yang masih diingat. Oke, bisa ditulis. Mungkin bisa menjadi perbandingan kembali ya dengan 2 tes yang sebelumnya. Dan karena kalian juga sudah paham tentang chunking tadi, dan secara tidak langsung kalian menerapkan di tes yang saat ini gitu. Ketika melihat huruf-huruf yang ada, kemudian menaruh suatu makna gitu, atau mencoba merangkai atau mengkelompokkan huruf-huruf yang ada dan kebetulan menjadi suatu makna, entah itu kata atau frasa atau istilah yang ya lah, kalian tahu maknanya apa, dan kemudian bisa dibandingkan berapa jumlah huruf yang berhasil kalian hafal untuk di tes ini dibandingkan dengan tes-tes yang sebelumnya. Oke, sudah tidur semua. Kita lanjut pembahasannya. Nah, perlu diketahui bahwa proses chunking tadi belum dapat terjadi hingga LTM kita memaknai unit-unit tersebut. Nah, kalau kita bandingkan dengan tes yang kedua, tes yang kedua itu kan yang terakhir tes yang ketiga ya. Tes yang kedua di mana huruf-huruf tadi dikelompokkan menjadi 3 kelompok itu, untuk yang tes kedua tadi itu belum tentu bisa menghasilkan proses chunking tadi. Bisa jadi rangkaian 3 huruf tadi itu tidak bermakna apa-apa untuk kita gitu, sehingga pada akhirnya kita harus menghafal satu-satu gitu. Atau mungkin bisa jadi kalian juga ada yang membayangkan dari 3 huruf tadi, atau bukan membayangkan, mungkin memberi makna dari 3 huruf tadi. Misalnya kalau di situ ada huruf misalnya huruf A, G sama T gitu kan. Nah, mungkin kalian bisa kalian berpikir dalam kognitif kalian itu membayangkan atau mengingat dari huruf AGT tadi, bisa jadi kalian memberi makna AGT itu adalah singkatan dari Agustus, atau mungkin nama seseorang gitu, Anggit atau siapa. Nah, dari pemberian makna atau yang ada di pikiran kalian tadi itu yang melakukan proses itu adalah LTM kalian gitu. Jadi memori yang pernah ada dalam otak kalian itu tuh mencoba menggambarkan, mencoba memberi makna dari kumpulan unit tadi, sehingga muncul suatu makna dan kalian bisa menghafal atau mengingat hal tersebut dengan mudah, dengan cepat, dan dengan efisien gitu. Jadi dengan cepat juga gitu kalian bisa menghafal huruf-huruf tadi lewat unit yang bermakna. Dan ini juga didukung oleh eksperimen Bower dan Springstone pada tahun 1970, di mana ia mengumpulkan beberapa partisipan dan meminta untuk menghafal beberapa rangkaian huruf ya. Di mana kondisi pertama para partisipan diminta untuk mengingat kumpulan huruf yang dimana itu bisa bermakna suatu gitu. Contohnya mungkin beberapa huruf seperti di sini JKT, AKB, BTS, TW, RV. Nah,
Kemudian di kondisi kedua, mereka ditunjukkan kumpulan huruf tapi tanpa ada makna gitu. Contohnya mungkin yang awalnya tadi ada maknanya dibuat menjadi jauh dari maknanya tadi. Misalnya JK, TAKB, BT, ST, WRV. Nah, dari dua kondisi tersebut, para partisipan mengatakan atau menyatakan bahwa mereka lebih mudah mengingat kumpulan huruf yang bermakna daripada kumpulan huruf yang tidak bermakna. Nah, hal ini menunjukkan bahwa chunking itu, proses chunking dibantu oleh LTM kita gitu, yang mana ia memberikan makna ke dalam unit-unit huruf tadi, unit-unit informasi tadi, seperti itu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya saya Anissa Rahmawati, NIM G01200023, mohon izin untuk menjelaskan materi yang selanjutnya. Materi yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah mengenai penyandian informasi dalam short term memory. Mungkin sudah tidak asing lagi ya teman-teman mengenai penyandian informasi dalam sistem memori kita, karena sudah pernah kita bahas dalam materi di mata kuliah semester 2 kemarin. Tapi untuk mengingat kembali, perlu kita ketahui bahwasannya penyandian informasi adalah sebuah proses untuk memasukkan informasi dengan mengubah informasi yang didapatkan menjadi sebuah sinyal yang kemudian akan diproses oleh otak. Nah, dalam sistem short term memory ini sendiri, atau memori jangka pendek, itu terdapat 3 jenis penyandian. Jenis penyandian informasi yang ada di dalam sistem short term memory ini ditentukan oleh jenis informasi dan juga jenis tugas yang dialami oleh subjek atau individu. Ketiga jenis penyandian informasi ini adalah sandi auditori, yang kedua sandi visual, dan yang ketiga sandi semantik. Nanti kita akan membahasnya satu persatu untuk menambah pemahaman kita terkait dengan materi ini. Baiklah, untuk yang pertama ada sandi auditori atau auditory code. Penyandian auditori merupakan metode penyandian informasi yang paling dominan dalam short term memory. Mengapa dikatakan demikian? Karena meskipun informasi yang kita dapatkan itu melalui sandi non-auditori seperti sandi visual atau sandi semantik, kita ini akan melaporkan informasi ke dalam otak melalui sandi auditori terlebih dahulu, sehingga dapat dikatakan bahwasannya sandi yang paling dominan dalam memori jangka pendek adalah sandi atau stimulus auditori. Pernyataan ini sebenarnya juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Conrad pada tahun 1963. Dalam eksperimennya, ia menemukan bahwasanya kekeliruan dalam short term memory atau memori jangka pendek bersumber dari kekeliruan auditori, bukan kekeliruan visual. Dan jumlah error yang paling besar adalah pada informasi yang sifatnya auditori. Dalam eksperimennya tersebut, Conrad itu menggunakan rangkaian huruf yang terdiri dari 6 huruf dalam bentuk suara dan juga gambar. Jadi, partisipannya bisa melihat dan juga mendengar huruf yang disajikan. Huruf-huruf yang bunyinya mirip seperti huruf B dan juga V secara auditori menghasilkan error yang lebih banyak dibandingkan saat ditampilkan secara visual. Nah, teman-teman bisa lihat dalam tabel. Ini merupakan hasil eksperimen dari Conrad saat huruf-huruf ini ditampilkan dalam bentuk suara. Huruf B dan juga V itu terjadi kekeliruan dalam mendengar itu lebih besar dibandingkan saat ditampilkan dalam bentuk gambar atau visual. Jadi dapat dikatakan bahwasannya seorang partisipan itu lebih banyak melakukan kesalahan dari stimulus auditorinya. Jadi sekali lagi dapat disimpulkan bahwasanya stimulus auditori atau sandi auditori ini menjadi metode penyandian informasi yang paling dominan karena kekeliruan dan juga informasi yang diteruskan ke dalam otak itu bersumber dari stimulus auditori. Sandi yang selanjutnya atau sandi yang kedua ada sandi visual atau visual code.
Teman-teman sekalian, tadi dikatakan bahwasanya sandi auditory merupakan metode penyandian yang paling dominan dalam sistem short-term memory. Meskipun demikian, dalam penelitian yang lain dikatakan bahwasanya short-term memory atau memori jangka pendek juga melakukan penyandian informasi dengan sandi visual. Penelitian ini diinisiasi oleh Posner dan kawan-kawannya pada tahun 1967 dan tahun 1969. Mereka ini menemukan bahwa setidaknya dalam sebagian kecil waktu, informasi itu disajikan secara visual. Dan dalam eksperimen yang dilakukan oleh Posner, partisipan ini disajikan huruf berpasangan yang memiliki variasi dalam pelafalan dan bentuk. Variasi yang pertama adalah huruf dengan pelafalan dan bentuk yang sama, yaitu diwakili oleh pasangan huruf A kapital dan juga A kecil. Jadi AA sama-sama kapital dan juga AA sama-sama huruf kecil. Kemudian untuk variasi yang kedua yaitu pelafalan sama namun memiliki bentuk yang berbeda, diwakili oleh huruf A kapital dan juga A kecil. Jadi dalam satu pasang itu ada huruf A besar dan juga A kecil. Kemudian untuk variasi yang ketiga itu ada huruf dengan pelafalan dan juga bentuk yang berbeda, diwakili oleh huruf AB, keduanya kapital, dan juga AB, di mana A-nya ini merupakan huruf kecil dan B-nya huruf kapital. Dan pasangan huruf ini dengan berbagai variasi itu disajikan dengan jeda waktu 0 detik atau disajikan secara bersamaan, kemudian dengan jeda waktu 0,5 detik, 1 detik, dan juga 2 detik. Jadi jeda waktunya itu juga diberikan variasi. Kemudian, partisipan ini diminta untuk menunjukkan apakah pasangan huruf yang disajikan itu merupakan huruf yang sama dengan menekan sebuah tombol. Jadi, apabila mereka sudah memutuskan bahwa huruf itu huruf yang sama, mereka diharuskan untuk menekan sebuah tombol menjadi tanda reaksi mereka. Untuk hasil eksperimennya, sebagaimana yang bisa teman-teman lihat di dalam grafik, itu menunjukkan bahwasanya partisipan itu membutuhkan waktu yang lebih lama untuk memberikan respon atau memutuskan bahwa kedua huruf itu sama untuk pasangan huruf dengan pelafalan yang sama dan bentuk berbeda yang diwakili oleh huruf A kapital A kecil daripada pasangan huruf dengan pelafalan dan bentuk yang sama yang keduanya itu sama-sama A kapital jika waktunya sempit antara 0 sampai 0,5 second. Artinya, dibutuhkan pemrosesan informasi yang lebih panjang untuk stimulus yang tampak berbeda, yang secara visual itu memang terlihat berbeda, dan butuh waktu untuk menerjemahkan stimulus yang ditunjukkan secara visual. Namun, sebagaimana yang bisa teman-teman lihat juga, saat waktu atau jeda waktunya ini diperpanjang menjadi 1 second, itu perbedaan kecepatan partisipan dalam memberikan respon itu menjadi berkurang. Karena sistem dalam short-term memory itu memiliki kesempatan untuk mengubah sandi visual menjadi sandi auditory. Jadi, punya kesempatan untuk berpikir dan memberikan sinyal kepada sandi auditory untuk diteruskan ke dalam otak. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya penyandian informasi dalam short-term memory ini dapat dilakukan dengan sandi auditory dan juga sandi visual, seperti itu teman-teman. Yang ketiga ada sandi semantik atau semantic code. Sandi semantik ini merupakan sandi yang berhubungan dengan makna kata. Dan eksperimen yang berkaitan dengan sandi semantik yang cukup terkemuka adalah eksperimen yang dilakukan oleh Wiken dan juga rekan-rekannya. Di sini Wiken melakukan eksperimen dengan sejumlah rekan, jadi nggak hanya satu orang, mulai dari tahun 1963, tahun 68, tahun 70, dan juga tahun 1972. Eksperimen yang dilakukan oleh Wiken ini menggunakan konsep yang dinamakan dengan proactive inhibition atau PI, di mana konsep proactive inhibition atau PI ini merupakan suatu fenomena saat kemampuan mengingat itu dihambat adanya hubungan semantik antara daftar yang diingat dengan daftar yang sebelumnya. Kita itu akan mengalami sebuah kesulitan atau pemrosesan informasi kita itu mengalami
hambatan atau menjadi terhambat ketika ada hubungan semantik atau makna antara kategori dalam daftar yang saat ini sedang kita ingat dengan daftar yang sebelumnya. Misalkan saat ini kita mengingat tentang daftar nama sayur-sayuran yang diminta ibu kita untuk beli di warung. Nah, sebelumnya kita itu juga menghafalkan nama-nama sayur di dalam buku. Nah, kemungkinan akan terjadi distraksi karena ada kemiripan makna atau hubungan semantik antara kedua daftar yang kita ingat saat ini dan juga pernah kita ingat sebelumnya, seperti itu. Nah, dalam eksperimen Weekend ini terdapat 5 jenis treatment atau perlakuan kepada partisipan. Jadi, partisipannya itu dibagi ke dalam 5 kelompok dengan perlakuan yang berbeda-beda. Kemudian, setiap kelompok ini diminta untuk menyelesaikan 4 tugas, di mana 3 tugas yang pertama itu adalah untuk menghafal daftar kategori yang berisi nama-nama buah. Dan tugas yang keempat itu diminta untuk menghafal daftar nama atau kategori nama dengan nama yang berbeda dari 3 daftar yang sebelumnya. Ada untuk kelompok yang pertama ada daftar profesi, kelompok yang kedua ada nama-nama daging, kemudian kelompok yang ketiga nama bunga, kelompok yang keempat nama-nama sayuran, dan kelompok yang kelima ini menjadi kelompok kontrol, diberikan kategori kontrol untuk mengecek apakah memang benar adanya proactive inhibition ini tadi, di mana kelompok yang kelima ini untuk tugas yang keempat tetap diminta untuk mengingat kategori nama-nama buah. Dan dapat teman-teman lihat hasil eksperimennya dalam tabel dalam grafik yang disajikan di layar ini. Hasilnya menunjukkan bahwasanya pada trial yang pertama atau percobaan yang pertama saat diminta untuk mengingat nama-nama buah, hampir seluruh kelompok itu mampu mengingatnya pada kemampuan 80 sampai dengan 90%. Mereka mampu mengingat 80 sampai 90% nama-nama buah. Dan pada trial yang kedua, saat diminta kembali mengingat nama-nama buah yang berbeda, itu terjadi penurunan yang sangat drastis, kurang lebih sebanyak 60% penurunannya. Dan kemudian pada trial yang ketiga itu tetap terjadi penurunan, di mana pada trial ketiga ini seluruh kelompok diminta untuk mengingat nama-nama buah yang berbeda juga. Jadi kemampuan mengingatnya antara trial pertama, kedua, dan ketiga saat diminta untuk mengingat kategori yang sama itu terjadi penurunan yang sangat drastis, teman-teman. Namun dapat kita lihat bersama pada trial yang keempat saat empat kelompok itu diminta untuk mengingat daftar kategori yang berbeda dari yang sebelumnya. Yang sebelumnya adalah kategori buah, kemudian mereka diminta untuk mengingat kategori profesi, daging, bunga, dan juga sayuran. Itu menunjukkan peningkatan kemampuan mengingat. Berarti di sini tuh menunjukkan bahwasannya saat kita diminta untuk mengingat kategori makna yang berbeda dibandingkan yang sebelumnya, itu kita memiliki kemampuan peningkatan dalam mengingat daftar-daftarnya. Namun pada kelompok kontrol saat diminta untuk mengingat nama-nama buah kembali, mereka tetap mengalami penurunan kemampuan mengingat daftar yang diberikan. Sehingga dari eksperimen ini, dari hasilnya itu dapat disimpulkan bahwasannya kita ini akan mudah mengingat lagi atau melakukan yang namanya pelepasan proactive inhibition, melepaskan hambatan yang kita temui tadi saat mendapatkan informasi yang jauh berbeda dari klaster atau kategori informasi yang sebelumnya. Pelepasan proactive inhibition atau PI yang paling besar ini terjadi pada kategori hubungan semantik yang paling rendah. Saat hubungannya itu sangat rendah atau sangat jauh, itu otomatis kita akan melepaskan proactive inhibition yang lebih besar. Jadi kita melepaskan hambatan yang lebih besar daripada saat kita mengingat kategori atau daftar nama yang saling berhubungan atau memiliki makna semantik yang berhubungan. Seperti itu, teman-teman. Semoga dapat dipahami ya. Baiklah, teman-teman, kita akan memasuki submateri yang terakhir pada
pembahasan bab hari ini, yaitu mengenai pengambilan informasi dari STM atau short term memory. Mungkin ini nanti akan sedikit rumit untuk dipahami, tapi semoga kita bisa sama-sama belajar ya teman-teman. Nah, proses pengambilan informasi dari short term memory atau STM ini tuh dipengaruhi oleh eksperimen yang dilakukan oleh Saul Sternberg. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam pengucapan. Saul Sternberg pada tahun 1966, 1967, dan tahun 1969. Di mana eksperimen ini melibatkan tugas pemindaian serial atau serial scanning task yang kini disebut sebagai tugas Sternberg atau Sternberg task. Nah, dalam tugas ini itu akan disajikan serangkaian angka kepada partisipan dengan jeda waktu 1,2 detik untuk setiap angka. Jadi nanti akan ada rangkaian angka mulai dari terdiri dari 1 angka sampai 6 angka dalam satu rangkaian itu, dan nanti untuk menunjukkan setiap angka dalam rangkaian itu akan diberikan waktu 1,2 detik. Dan nanti partisipan diminta untuk menghafal angka yang ada dalam rangkaian yang disajikan. Kemudian setelah semua rangkaian angka ini selesai disajikan, akan dimunculkan satu angka dan partisipan diminta untuk menekan tombol. Nah, di sini tuh juga akan disajikan 2 tombol ya teman-teman. Ada tombol ya atau tidak. Nah, partisipan ini diminta untuk menekan tombol untuk memberitahukan apakah angka tersebut ada dalam rangkaian yang telah disajikan sebelumnya atau tidak dengan menekan tombol ya atau tidak tadi. Dan setiap tugas yang diberikan itu akan berisi rangkaian yang berbeda, dengan jumlah angka dalam rangkaian itu juga akan diubah 1 sampai 6 tadi yang seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, untuk melihat lebih jelas atau sebagai gambaran teman-teman di sini kami membuat gambaran dari Sternberg task atau serial scanning task. Mungkin nggak 100% sama atau mirip dengan yang diberikan kepada partisipan dulu saat dilakukan eksperimen oleh Sternberg, tapi mungkin ini yang kami sajikan itu bisa menjadi gambaran bagi teman-teman. Nah, nanti di dalam Sternberg task itu ada daftar rangkaian angka yang disajikan seperti dalam kotak Tosca. Kemudian lingkaran kuning ini untuk menyajikan angka setelah semua rangkaian angka di 3 kotak Tosca ini selesai disajikan. Nah, nanti angka yang ada di dalam lingkaran kuning ini akan dengan angka ini partisipan akan diminta untuk memutuskan apakah angka yang ada di dalam kotak kuning itu tadi disajikan dalam 3 angka dalam rangkaian tadi, dan apabila itu ada di dalam rangkaian maka akan memencet tombol yes, dan apabila tidak ada itu akan memencet tombol no. Oke teman-teman, di sini dalam rangkaiannya ini ada 3 angka ya teman-teman dalam rangkaian yang disajikan. Itu yang pertama ada angka 6. Kemudian setelah 1,2 detik akan disajikan angka yang kedua dalam rangkaian, yaitu di sini kami membuat angka 2. Kemudian akan disajikan kembali setelah 1,2 detik angka yang ketiga dalam rangkaian, yaitu angka 7. Setelah semua angka dalam rangkaian itu disajikan, maka akan dimunculkan angka di dalam kotak lingkaran percobaan di sini ya. Itu di dalam lingkaran kuning angka 9, dan partisipan itu akan diminta untuk memutuskan apakah angka 9 ini merupakan salah satu angka yang berada dalam rangkaian tadi yang berisi 3 angka tadi. Apabila ada, partisipan akan memencet tombol yes, dan apabila tidak ada akan memencet tombol no. Dan ini dilakukan, mengambil keputusannya itu dilakukan dalam waktu yang sangat cepat, hanya sepersekian detik, bahkan tidak sampai 1 detik seperti itu teman-teman. Jadi partisipan harus memberikan respon yang sesegera mungkin seperti itu. Selama proses memutuskan apakah angka itu berada di dalam rangkaian atau tidak, partisipan itu akan melakukan proses pencarian atau scanning. Di sini akan ada 2 kemungkinan.
di mana bisa jadi partisipan itu berhenti melakukan pencarian setelah menemukan jawaban atau self-terminating. Maksudnya di sini adalah bahwasanya misalkan kalau di percobaan yang lain ya teman-teman, dengan rangkaian yang lain maksudnya, misalkan ada 4 rangkaian, yaitu 1, 2, 3, 4. Kemudian angka yang dimunculkan itu angka 2. Otomatis kita akan melakukan scanning atau mengingat kembali, mencari angka tadi yang ditampilkan dalam rangkaian itu angka 1, 2. Oh, berarti angka 2 ini ada di dalam daftar, otomatis pencarian kita, proses scanning kita itu akan terhenti. Dan ini yang dinamakan dengan self-terminating. Namun, kemungkinan yang lain adalah partisipan itu akan melakukan pencarian secara menyeluruh di dalam rangkaian. Nah, di dalam hasil percobaan Sternberg itu ditemukan bahwasanya waktu yang digunakan oleh partisipan untuk memutuskan bahwasanya angka itu ada di dalam rangkaian yang disajikan hampir sama dengan waktu yang digunakan partisipan untuk memutuskan bahwa angka itu tidak ada di dalam rangkaian. Hal ini tuh menunjukkan bahwasanya partisipan kemungkinan tetap melakukan pencarian secara menyeluruh sekalipun item angka itu sudah ditemukan di dalam rangkaian. Semacam cross-check kembali, scanning secara menyeluruh walaupun udah menemukan item di awal rangkaian, seperti itu teman-teman. Dan ditambah lagi bahwasanya partisipan itu pasti akan melakukan pencarian atau scanning secara menyeluruh apabila item itu tidak ada di dalam rangkaian. Jadi scanningnya itu pasti akan satu persatu dari angka di dalam rangkaian itu secara menyeluruh. Seluruh angka di dalam rangkaian akan dilakukan scanning atau pencarian apabila item yang dicari itu tidak ada di dalam rangkaian untuk memastikan seperti itu. Dan perlu kita ketahui bersama bahwasanya waktu yang dibutuhkan partisipan untuk memutuskan atau menekan tombol itu menggambarkan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pencarian daftar angka di dalam short term memory. Selain itu, waktu ini juga memberikan gambaran terkait struktur dari short term memory dan juga prinsip pengambilan informasi dari short term memory. Bahwasanya semakin panjang rangkaian angka yang diberikan atau semakin banyak informasi yang disimpan di dalam short term memory, maka waktu untuk mengingat dan memutuskan bahwasanya item itu ada di dalam rangkaian memori ini atau tidak itu akan semakin panjang. Waktu yang dibutuhkan itu akan semakin lama, seperti itu teman-teman. Jadi prinsip pengambilan informasi dari STM itu dapat kita pelajari atau analisis dari percobaan atau eksperimen Sternberg task ini tadi. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah sampai pada penghujung pemaparan materi pada pagi hari ini. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena teman-teman telah bersedia untuk menyimak dan memperhatikan materi hingga akhir. Semoga ilmu yang kita pelajari dan kita dapatkan hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan kami ingin memohon maaf apabila masih terdapat kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian materi hari ini. Apabila ada pertanyaan, saran, atau masukan yang ingin teman-teman sampaikan kepada kami, dapat disampaikan melalui WA Group atau diskusi di dalam Google Meet atau Zoom Meeting. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.